sekarang ini kan beginilah yang kita rasakan lah ya, dengan berbagai pola pikirnya dan lain sebagainya, kegiatan macam-macam. Ini kita evaluasi pastinya kan ya, harus dievaluasi. Kalau tanpa evaluasi kita tidak akan bisa memiliki barometer. Yang sebenarnya itu PJBN untuk saat ini yang dibutuhkan itu menurut saya ya, bagaimana PJBN itu bisa diminati masyarakat. Cenderung PJBN itu di mata masyarakat itu baik gitu ya, tapi belum bisa dinikmati. Iya. Artinya hal-hal yang positifnya belum terlihat dan belum dirasakan, mungkin begitu ya Mas. Karena ini kan acara-acara yang saat ini kan baru ya. Seperti misalkan zikir keliling ya. Safari zikir itu kan baru ada, kita mulai membentuk itu itu baru mulai membentuk itu kan. Iya. Tapi yang sebenarnya itu bagaimana caranya PJBN itu menarik di masyarakat gitu. Masyarakat itu perlu suguhan, dan PJBN ini harus punya menu. Kita harus paham sosiologis dan psikologis sosial, bahwa persoalan di masyarakat ini PJBN harus paham tentang kebutuhan. Walaupun kita belum bisa memenuhi itu ya, karena memang masyarakat Banten ini cukup banyak, tetapi minimal kita punya program, yang program itu adalah ibarat sebuah hidangan kita tawarkan kepada mereka. Kita harus menyuguhkan hidangan yang sesuai dengan persoalan masyarakat hari ini. Contohlah masalahnya bidang pendidikan, jelas, bidang ekonomi, jelas. Walaupun ini memang berat buat PJBN untuk melaksanakan program itu. Yang kedua Pak Kiai, ya, untuk generasi muda. Oh iya, PJBN itu ini cenderung kan PJBN orang-orang tua, kebanyakan yang orang-orang. Dari pusat sampai ke DPW, di seluruh DPW, di seluruh DPD, dari DPD yang sudah terbentuk baik di Banten maupun di seluruh Indonesia, termasuk di Jogja, di Demak, ya kan? Saya sudah komunikasi dengan teman-teman di Jogja, ketuanya, gitu. Untuk kader dari kalangan muda, dari pusat sampai ke DVC, sampai ke DVAC, itu harus punya program kaderisasi. Untuk kaderisasi kan dibutuhkan kepemimpinan. Pemimpin banyak, yang sudah jadi pemimpin banyak, karena ketua DPD, ketua DPW, ketua DPC ini banyak. Tapi kepemimpinan yang belum dimiliki, kepemimpinannya. Karena apa? Tidak ada edukasi tentang kepemimpinan. Makanya saya menginginkan sebenarnya ada, kalau istilah dulu itu LDK ya Mas, latihan dasar kepemimpinan. Nah, itu zaman dulu itu karena PJBN itu belum punya produk secara real, secara konkret, secara fisik, belum punya produk. Emang yang saya lihat ya itu Pak Kiai. Jadi generasi mudanya itu sedikit. Ya. Untuk yang sudah menjadi anggota PJBN, minimal ya toh memperkenalkan lah, menceritakan lah kepada generasi minimal dari keluarga, anak dulu. Ya, saya sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan itu. Artinya teman-teman PJBN dimanapun berada itu memperkenalkan, mengenalkan PJBN tentang visi dan misinya, termasuk sejarahnya. Teman-teman juga udah lakukan itu dengan bukti bahwa di masing-masing DPD, DPC ini yang kita tahu kan perkembangan dan penambahan keanggotaan itu sebagai bukti mungkin mereka menyampaikan ada rekrutmen, tapi itu belum bisa kaderisasi Mas,
kaderisasi, belum bisa kaderisasi. Jadi kaderisasi itu menyangkut tentang SDM-nya, tentang pemahaman sosial, tentang pemahaman budaya, itu yang perlu kita sampaikan. Kalau kaderisasi membutuhkan proses. Ya, ya artinya itu justru gini, justru itulah yang harus, sesuatu yang berat mestinya kita yang harus menjadi agenda yang utama. Kalau yang ringan itu cukup himbauan-himbauan, kita sapari dikir itu disebut berat, ya berat disebut ringan, yang ringan kan, karena tidak perlu konsep yang perlu pemikiran secara akademisi, secara kajian, gitu kan. Itu natural, konvensional lah, gitu kan. Tapi yang umum, tapi yang dibutuhkan adalah sebenarnya, karena masyarakat ini kan udah pandai, udah generasi milenial. Makanya PJBN ini harus mengimbangi perkembangan dan pola pikir secara psikologis masyarakat, gitu. Itu yang menurut saya. Aplikasi PJBN, ada nggak aplikasi PJBN? Aplikasi PJBN itu sebenarnya kan dari jargon yang luar biasa ya, jalankan ajaran lalakon amanah itu yang sudah baku dan menjadi pegangan kita. Nah, makanya kaderisasi ini bukan hanya kepemimpinan, tapi menyangkut bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bermoral, menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang berakhlak. Jadi kaderisasi itu kita memasukkan pemahaman tentang agama, tentang negara, tentang kebangsaan dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya yang sering saya diskusikan dengan teman-teman Mas Yoyo di sini, gitu kan. Nah, ini sehingga enggak cara berpikirnya enggak monoton. PJBN harus punya harus ada orang yang visioner, yang inovatif, program-program, karena memang anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kan sebagai panduan untuk bagaimana merealisasikan dari visi misi itu. Yang selama ini dari pusat maupun sampai ke DPC dan termasuk kita baru beberapa hal yang kita lakukan secara bersama, gitu kan, dan kebersamaan itu, sehingga apapun kegiatannya, kalau yang saya ingin itu adalah kebersamaan, kebaikan yang dibangun. PJBN ini harus membangun kesolehan sosial, bukan kesolehan pribadi. Artinya sesuai dengan kapasitas masing-masing, gitu kan. Sehingga PJBN ini dibangun oleh pemikiran-pemikiran yang secara bersama-sama, sehingga menjadi sebuah konsensus, menjadi sebuah kesepakatan, gini. Kita nggak sering-sering silaturahmi, ya gimana ya? Ya, telat informasi gitu. Betul. Ya, makanya sarana dan satu cara untuk kita bisa berkomunikasi mungkin sebulan sekali ini kan Dr. Tawasul dan Dikir, karena memang ini program utama termasuknya, gitu kan, mengembangkan thorikoh, sehingga dari sisi ritual, dari sisi spiritual, teman-teman PJBN memulai untuk membangun keseriusan di bidang itu. Ada satu kesepakatan yang bisa ditindaklanjuti, harus ada kesiapan dari pusat dan dari semuanya. Butuh kerjasama. Dan ini perlu waktu. Tidak bisa kita mewujudkan dengan bin salabin, gitu kan. Perlu konsep yang matang, perlu tim yang ahli, gitu kan. Begitu Mas. Jadi PJBN tidak cenderung kultur aja. Ya, secara kultur kita jaga, seni budaya kita jaga, tapi mengikuti perkembangan. Sebab persaingan organisasi ini kan luar biasa. PJBN sudah punya akar rumput, tinggal bagaimana membumingkan supaya diakui secara nasional. Bukan hanya secara hukum, tapi bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan oleh mereka. Itu yang minimal kita punya pemikiran dulu. Menjadi sebuah konsep yang kita jadikan satu tujuan. Wah, ini tujuan kita ke sini. Pendidikan, tujuannya kita pendidikan.
Nah, otomatis kan kita bicara pendidikan secara nasional dengan tetap tidak mengurangi marwah PJBN itu sendiri, itu budaya, seni, dan lain sebagainya. Makanya budaya itu sebenarnya harus kita gali, bukan hanya budaya debus, pencak silat, lenong, dan lain sebagainya, bukan hanya itu, tapi budaya tepo seliro itu yang paling penting. Iya. Budaya unggah inggi itu kan harus, itu menjadi sebuah unggah ungguh gitu. Itu sebuah budaya, dan ini sudah mulai terkikis. Karena apa? Transformasi budaya dari luar ini sudah mengikis generasi kita. Makanya perlu kaderisasi dan pembinaan mental. PJBN itu harus paham psikologis masyarakat. Jadi jalak aja jamiatul akhlak, jalankan ajaran alafon amal. Ini sudah luar biasa ini. Kan saya sebagai generasi muda ini Pak Kiai, saya boleh dong ibaratnya mengajukan ibaratnya, mohonlah ibaratnya. Itu harus itu Mas. Untuk PJBN sendiri yang udah lama, yang udah senior, mampu memberikan contoh, gitu. Mampu memberikan contoh akhlak yang baik, kinerja yang baik, bermasyarakat yang baik. Itu ya, karena apa? Kalau anggotanya amburadul, generasi PJBN berikutnya, ya, itu loh yang kita pikirin. Ya. Sedangkan kita membawa nama marwah karuhun. Betul. Makanya disinilah itu loh, ya, perlunya kepemimpinan. Perlunya kepemimpinan. Bukan hanya pemimpin kan sudah ada. Perlunya kepemimpinan. Jadi pemimpin punya otoritas, tetapi juga fleksibel dalam menyampaikan sesuatu yang menjadi hak prerogatif pemimpin. Tapi kan setiap laki-laki itu pemimpin Pak Kiai. Ya pada dasarnya kita. Pada dasarnya kan pemimpin. Ya pada dasarnya kita untuk diri sendiri memang pemimpin. Iya. Nah makanya memimpin orang lain sulit, tapi jauh lebih sulit memimpin diri sendiri sebenarnya. Ya harapan saya cuma itu Pak, untuk anggota PJBN yang lain, ibaratnya ya semuanya lah ya, mampu memberikan contoh, mampu membuktikan bahwa PJBN itu organisasi yang baik. Ya, PJBN itu organisasi seni dan budaya yang baik, membawa ibaratnya marwah leluhur, ya, kita.